an Abdullah bin Umar, ya, juga hadits dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, bainaman nasu bi Quba, ketika manusia sedang salat di Quba, fi salati subhi, ketika orang sedang salat subuh di masjid Quba, idja'ahum datang seseorang kepada jamaah tersebut, faqal innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailata Qur'an. Orang yang datang ini kemudian berkata kepada orang yang sedang salat jamaah bahwasanya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diturunkan kepada beliau malam ini Quran, ayat, wa qad umira ay yastaqbilal Ka'bah fastaqbaluha, dan sungguh dalam ayat tersebut beliau diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah, menghadap ke kiblat, maka hendaknya kalian yang sedang salat menghadap ke kiblat tersebut. Wa kanat wujuhuhum ila Syam fastadaru ilal Ka'bah, dan ketika itu mereka sedang salat menghadap ke Syam, menghadap ke mana? Baitul Maqdis, ke Palestina. Ya, kemudian mereka pun berputar untuk menghadap ke Ka'bah. Hadits yang mulia ini menunjukkan wajibnya seseorang salat menghadap ke arah kiblat, yaitu ke arah Ka'bah. Ya, kiblat kita adalah Ka'bah yang di Makkah. Ya. Yang kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan menghadap ke arah Ka'bah itu nanti pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah. Sebelumnya menghadap ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Ke Masjid Al-Aqsa. Ke arah Syam, ke arah Palestina. Dulu kiblatnya kaum muslimin ke arah sana. Kemudian setelah itu turun ayat dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Sungguh kami selalu melihat engkau menengadahkan wajahmu ke arah langit. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika awal-awal di Madinah selalu mengadahkan ke arah langit. Allah tahu harapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kiblat itu berubah ke arah Mekah, ke arah Ka'bah. Maka sungguh kata Allah, falan walliyannaka qiblatan tardaha, sungguh kami akan mengalihkan engkau kepada kiblat yang engkau sukai, kepada Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka alihkanlah kiblatmu ke arah Masjidil Haram. Ketika itu kiblat pun dialihkan. Tetapi ketika turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sholat di masjid lain tidak tahu. Para sahabat yang jauh tempatnya dari Masjid Nabawi tidak tahu keadaan tersebut. Makanya para sahabat yang ikut sholat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu baru berpencar ke masjid-masjid. Setiap kali mendapati satu masjid di kampung di kota Madinah, dikabari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah turun kepadanya ayat Quran bahwa kiblat sudah berubah dari Syam ke arah Mekah. Di antara masjid tersebut yang disebut bahwa itu terjadi juga di Masjid Bani Salimah atau sekarang dikenal sebagai Masjid Qiblatain. Kenapa? Sebutkan bahwasanya di situ para sahabat sedang sholat, ada yang menyebutkan sedang sholat asar, yang kemudian sampai kepadanya baru 2 rakaat sudah sholat asar, sementara sholat asar 2 rakaat menghadap ke Syam. Diingatkan oleh sahabat, disampaikan oleh sahabat utusan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dialihkan kiblatnya ke arah Ka'bah. Maka jamaah tersebut berjalan berputar kemudian beralih kepada Ka'bah di 2 rakaat berikutnya. Salatnya tidak dibatalkan dan 2 rakaat sebelumnya tetap sah. Tidak langsung bubar. Jadi batal ini, diulang ini, tidak. Tetap dalam keadaan salat kemudian berputar, diluruskan kiblatnya menghadap ke kiblat. Begitu pula hal tersebut terjadi di Masjid Quba.
Makanya di antara riwayat yang lain mengatakan bahwa sebenarnya kejadian tersebut terjadi di Masjid Quba sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits yang mulia ini. Bahwasanya ketika itu para sahabat sedang sholat subuh secara berjamaah di Masjid Quba. Kemudian datang sahabat yang lain yang sudah sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menyampaikan bahwa kiblat sudah berubah ke arah Ka'bah. Maka fastadaru ila al-Ka'bah, maka mereka pun berputar mengalihkan kiblatnya ke arah Ka'bah. Berputarnya bagaimana? Apakah hanya sekedar berputar posisi saja? Kalau berputar posisi, maka imamnya jadi di belakang. Kalau dia atau para jamaah tetap di tempatnya masing-masing, langsung berputar 180 derajat, Syam, Mekah dengan Syam, satu di selatan kalau di Madinah, satunya di utara. Jadi kalau di Madinah di Masjid Nabawi, seseorang kita kalau sholat itu menghadap ke selatan. Sedangkan Syam atau Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu di utara. Ketika turun ayat ini, kalau sahabat itu hanya berputar saja, maka posisinya akan imam menjadi di belakang. Makanya disebutkan mereka berjalan, imamnya jalan, makmumnya jalan di belakangnya. Imamnya jalan berputar, pindah mihrabnya ke arah yang berlawanan dan tanpa membatalkan salatnya. Itu terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hadits yang mulia ini menunjukkan bahwa wajibnya seseorang menghadap ke kiblat ketika ia salat. Begitu pula ini juga menjadi pelajaran bahwa apabila ada seorang yang dipercayai menyampaikan tentang kebenaran meskipun dia sendirian, maka diterima apa yang dia sampaikan. Sahabat yang datang ini mengingatkan seluruh jamaah yang sholat di masjid bahwa arah kiblat sudah berubah. Tidak buyar ini jamaah, tidak banyak bertanya apa buktinya, siapa saksinya. Tidak, mereka sudah yakin bahwa ini adalah orang yang amanah, sahabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semuanya mengikuti. Apalagi ini adalah merupakan hal atau perkara yang besar yang berkaitan dengan jamaah.